Hai semua, apa kabar? Di video kali ini, kita akan membahas filosofi Stoik yang bisa membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Filosofi ini berasal dari Marcus Aurelius, salah satu pemikir terbesar dalam sejarah. Beliau mengatakan bahwa apapun keadaan yang kita alami, kita selalu punya pilihan bagaimana cara menilainya. Seperti yang Marcus katakan, pilih untuk tidak merasa dirugikan, dan kamu tidak akan merasa dirugikan. Jangan merasa dirugikan, dan kamu tidak akan dirugikan. Sekilas ini terdengar mudah, tapi penerapannya bisa sangat menantang jika tidak memahami akar dari rasa sakit dan ketidaknyamanan yang kita alami. Marcus Aurelius memberikan banyak pelajaran hidup tentang bagaimana cara agar kita tidak merasa tersakiti oleh keadaan. Dan dalam video ini, kita akan mendalami beberapa ajaran tersebut yang diambil dari karya tulisnya, Meditations. Jadi, pastikan kalian tetap menonton sampai akhir, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif seperti ini. Ayo kita mulai. Konten utama. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa filosofi Stoik menekankan pada kekuatan pikiran manusia. Menurut para Stoik, penderitaan yang kita rasakan sebagian besar disebabkan oleh pikiran kita sendiri, bukan oleh keadaan di luar diri kita. Misalnya, ada orang yang mengalami kejadian yang sama, tetapi meresponsnya secara berbeda. Satu orang bisa merasa sangat tersakiti, sementara yang lain justru tidak terpengaruh sama sekali. Mengapa bisa begitu? Karena dia memiliki cara pandang yang berbeda terhadap peristiwa tersebut. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kekuatan mental kita adalah kunci untuk mengatasi penderitaan. Stoik percaya bahwa semakin kuat kita secara mental, semakin sedikit kita akan menderita akibat keadaan eksternal. Banyak dari kita mungkin merasa terluka oleh peristiwa masa lalu yang masih menghantui hingga bertahun-tahun. Tapi ada juga yang bisa melepasnya dan melanjutkan hidup dengan tenang. Stoik menyatakan bahwa penderitaan bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari pikiran kita tentang peristiwa tersebut. Sebagai contoh, kita sering merasa khawatir tentang hal-hal yang bahkan belum terjadi. Ini terdengar tidak masuk akal, tapi itulah yang sering terjadi ketika kita membiarkan kecemasan menguasai diri kita. Kita menciptakan penderitaan tambahan yang sebenarnya bisa kita hindari jika kita mampu mengendalikan pikiran kita. Kemudian, Marcus Aurelius juga menyebutkan tentang rasa sakit fisik. Ia mengatakan bahwa meskipun tubuh kita merasa sakit, pikiran kita memiliki kemampuan untuk tidak diperbudak oleh rasa sakit tersebut. Kita seringkali memperburuk penderitaan kita sendiri dengan melawan rasa sakit itu, atau dengan membayangkan bahwa rasa sakit ini akan bertambah parah di masa depan. Hal ini menciptakan ketakutan yang justru memperbesar penderitaan kita. Tetapi, Marcus mengajarkan bahwa kita harus menerima rasa sakit fisik sebagai bagian alami dari kehidupan. Sama seperti batu karang yang terus-menerus dihantam oleh ombak, kita harus tetap teguh meskipun ada tekanan dari luar. Rasa sakit itu alami, tapi penderitaan adalah pilihan kita. Jika kita tidak menilai rasa sakit sebagai sesuatu yang buruk, maka rasa sakit tersebut tidak akan mempengaruhi kita secara berlebihan. Filosofi Stoik menekankan bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, seperti rasa sakit, penghinaan, atau bahkan kematian. Namun, kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Inilah yang disebut dengan providence dalam ajaran Stoik, yang berarti segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari alam dan tidak seharusnya kita lawan. Marcus mengajarkan bahwa kita tidak boleh meminta hal-hal yang tidak mungkin terjadi, seperti berharap tidak pernah sakit atau tidak pernah dihina. Sama seperti kita tidak bisa menghindari ombak di lautan, kita juga tidak bisa menghindari rintangan dalam hidup. Tapi seperti batu yang kuat, kita bisa belajar untuk tetap teguh. Marcus juga memberikan contoh-contoh bagaimana kita bisa menemukan keindahan dalam hal-hal yang tampak tidak sempurna. Misalnya, ia menyebutkan roti yang pecah di atas saat dipanggang, di mana bagian itu justru menambah daya tarik roti tersebut. Dengan cara yang sama, kita bisa belajar untuk melihat keindahan dalam kesulitan dan ketidaksempurnaan hidup. Jika kita mengubah cara pandang kita terhadap kesulitan, kita akan menjadi lebih tangguh dan tidak mudah terluka.
Misalnya, jika seseorang menghina kita, bukan penghinaan itu sendiri yang melukai, melainkan penilaian kita terhadap penghinaan tersebut. Jika kita tidak menganggapnya serius, kita tidak akan merasa tersakiti. Kesimpulannya, Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu banyak berharap pada hal-hal di luar kendali kita. Daripada berharap hidup selalu sempurna, kita harus belajar menerima kenyataan apa adanya. Ketika kita tidak lagi menuntut hal-hal yang mustahil dari dunia, kita akan lebih damai. Seperti yang Marcus Aurelius katakan, tidak ada yang terjadi pada seseorang yang tidak bisa ia tanggung. Artinya, kita selalu memiliki kekuatan untuk bertahan. Aseriku mampu memutuin story. Nah, itulah beberapa pelajaran berharga dari Marcus Aurelius yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kunci untuk tidak merasa tersakiti adalah dengan mengendalikan pikiran kita. Jika kalian ingin belajar lebih lanjut tentang filosofi Stoik dan bagaimana menggunakannya untuk menemukan kedamaian batin, cek buku Stoicism for Inner Peace yang tautannya ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.